Sejarah terbentuknya KPK. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga hukum yang ada sebelumnya. KPK sebagai stimulus upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Cikal bakal KPK bermula pada masa reformasi tahun 1999. Lahir Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kemudian pada 2001 akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai pengganti sekaligus pelengkap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, KPK pun terbentuk. Selanjutnya, pada 27 Desember 2022 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan lahirnya KPK ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami babak baru. Tidak sampai di sini, pada 2019 dilakukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman terhadap 5 asas, antara lain, asas kepastian hukum. Asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggara negara. Asas keterbukaan. Asas ini adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Ini tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas akuntabilitas. Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas kepentingan hukum. Asas ini adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas proporsionalitas. Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yang ke-1, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdapat 8 cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah Panitia Retolling Aparatur Negara, yang kedua ada Operasi Budi, yang ketiga adalah Tim Pemberantasan Korupsi, yang keempat ada Komisi 4, yang kelima adalah Operasi Penertiban, yang keenam ada Tim Pemberantasan Korupsi, yang ketujuh ada Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, dan yang terakhir ada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Bersama KPK, turunkan angka korupsi, wujudkan Indonesia maju.